Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Selamat siang juga bagi rekan-rekan tim daripada AAP Advokat. Salam sejahtera buat semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi dalam pemaparan di pagi hari ini tentu kita berangkat atau beranjak dari bagaimana caranya implementasi suatu risk management dalam praktik di kegiatan advokasi. Tentu sebagai advokat memang juga harus memahami bagaimana implementasi daripada risk management kaitannya dengan pendekatan ISO 31000. Jadi dalam praktik hukum pidana memang advokat itu tidak hanya dituntut memahami hukum material dan hukum acara pidana, tapi juga mampu mengelola berbagai risiko hukum yang dapat muncul sejak perkara diterima hingga selesai. Sehingga legal risk management ini merupakan suatu pendekatan yang membantu advokat untuk mengidentifikasi bagaimana caranya dia menganalisis dan mengevaluasi serta mengendalikan risiko hukum, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tujuan utama dalam pemaparan di siang hari ini adalah bagaimana caranya memberikan kerangka berpikir berbasis manajemen risiko menggunakan pendekatan ISO 31000 agar advokat mampu memberikan pendampingan hukum yang lebih profesional, efektif dan akuntabel. Baik, kita masuk di slide berikutnya. Mengapa advokat memerlukan legal risk management? Tentu di sini banyak perkara pidana gagal bukan karena hukum yang lemah, melainkan karena risiko-risiko yang tidak teridentifikasi sejak awal. Jadi misalnya kita bicara mengenai masalah risiko gugatan balik, adanya risiko etik, risiko reputasi, dan perlunya identifikasi serta mitigasi. Tanpa manajemen risiko, tentu advokat itu dapat kehilangan kredibilitas, menanggung risiko etik, mengalami gugatan perdata, serta mengalami kerugian reputasi. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tersebut, jadi legal risk management ini membantu advokat mengambil keputusan berbasis risiko, jadi bukan hanya sekedar asumsi. Dan untuk konsep legal risk management itu sendiri, tentu kalau kita membahas mengenai masalah legal risk management, ini adalah suatu proses sistematis untuk mengelola risiko hukum. Tahapan utamanya tentu meliputi kegiatan identifikasi, bagaimana kita menganalisis, evaluasi, mitigasi, dan juga monitoring. Untuk tahapan identifikasi risiko, yakni kita menentukan seluruh potensi-potensi risiko hukum yang ada dengan cara kita melakukan risk register. Contohnya dalam hal kaitannya dengan barang bukti ataupun juga alat bukti, kita juga harus itu juga perlu kita lakukan risk register. Bagaimana dengan dokumen-dokumen yang diterima dan juga apakah ada atau tidaknya konflik kepentingan tersebut. Untuk kemudian kita lakukan analisis risiko, di sini menilai kemungkinan risiko itu terjadi. Bagaimana kita juga melakukan kegiatan evaluasi risiko. Di sini bagaimana kita menentukan apakah risiko itu dapat diterima, serta juga kita melakukan kegiatan mitigasi dalam bentuk dalam bentuk di sini adalah menentukan langkah-langkah mitigasi ataupun juga bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meminimalisir setiap dampak terhadap probability kemungkinan terjadinya suatu risiko tersebut. Setelah itu kita melakukan kegiatan monitoring, memastikan risiko tetap terkendali selama penanganan perkara, dan juga pendekatan ini juga dilakukan harus yang bersifat proaktif dan juga bukan yang sifatnya reaktif. Kita masuk di slide berikutnya, yaitu kita membahas mengenai masalah framework ISO daripada 31000. Jadi di sini adalah tahapan implementasinya memberikan suatu framework atau kerangka umum dalam hal pengelolaan risiko. Tahapan implementasinya pada praktik advokat tentu kita membahas dari sisi establish daripada konteks itu sendiri, memahami posisi hukum daripada klien, bagaimana hubungan hukum para pihak, serta tujuan daripada klien. Untuk kemudian kita lakukan identify di sini dalam hal risk identification, ya ini mengidentifikasi seluruh resiko yang ada, dan kemudian kita lakukan analisis. Analisis di sini adalah dengan risk analisis, menilai kemungkinan, bagaimana kemungkinannya, dampaknya apa, dan penyebabnya apa. Kita lakukan evaluate, yaitu dalam bentuk risk evaluation, menentukan prioritas risiko. Kita melakukan risk treatment, dalam hal ini adalah menentukan strategi bagaimana apabila kita menerima risiko tersebut, bagaimana dampak untuk menguranginya, menghindari ataupun mengalihkan risiko tersebut, dan juga tahap terakhir yakni dalam bentuk monitor. Monitor di sini adalah dalam hal melakukan evaluasi secara berkala. Untuk tahap client interview dan legal due diligence, tentu tahap ini merupakan fondasi daripada seluruh penanganan perkara yang dilakukan oleh advokat. Jadi advokat itu wajib melakukan wawancara secara mendalam, yang harus dipastikan adalah kronologi itu secara lengkap, lakukan identitas daripada seluruh pihak itu juga perlu didapatkan secara detail, bagaimana hubungan hukumnya,
bagaimana bukti-bukti elektronik yang ada, bukti-bukti dokumen, bukti-bukti pembayaran, chat, email, rekaman, maupun juga potensi-potensi saksi. Selain itu juga dilakukan legal due diligence untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang diterima itu perlu dipastikan dokumen tersebut asli, tidak ada manipulasi, serta tidak ada konflik kepentingan. Jika tahap ini kurang maksimal, maka seluruh proses berikutnya juga menjadi risiko. Untuk legal assessment dugaan tindak pidana, jadi advokat juga harus menguji apakah seluruh unsur pidana tersebut telah terpenuhi. Analisis meliputi unsur subjektif, unsur objektif, adanya faktor-faktor kesengajaan, kerugian, hubungan kausal, serta bukti minimal. Kemudian dilakukan pemetaan pasal yang paling tepat dengan output akhirnya adalah dalam bentuk legal opini. Legal opini di sini adalah go atau no go ya, apakah lanjut atau tidak. Jika tidak memenuhi unsur pidana, jadi advokat dapat menyarankan penjelasan secara perdata ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Untuk register tahap pelaporan. Jadi dalam register tahap pelaporan di sini, jadi penjelasan yang kami sampaikan di sini adalah kita men-capture risiko utama yang meliputi adanya bukti belum cukup. Tentu mitigasinya di sini adalah kita harus melakukan tambah bukti sebelum laporan itu dibuat. Salah memilih pasal, mitigasinya adalah kita perlu melakukan legal review. Kalaupun klien itu tidak kooperatif, ya berarti ya kita harus melakukan upaya-upaya pendekatan lainnya ya supaya klien tersebut mau menceritakan kronologi perkaranya, kasus-kasusnya seperti apa dan bagaimana itu secara jujur dan transparan. Jadi kita juga harus melakukan mitigasi dalam bentuk cross-check seluruh informasi dan pastikan bahwa setiap laporan ini memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam register tahap penyelidikan, tentu resiko utama di sini adalah penyidik meminta bukti tambahan, saksi di sini juga ada mencabut keterangan, adanya bukti elektronik yang tidak valid, dan ahli berbeda pendapat. Jadi ini bentuk-bentuk resiko yang mungkin dihadapi oleh advokat dalam penanganan di tahap penyelidikan. Mitigasi yang diperlukan ini dapat berupa persiapkan saksi, validasi alat bukti, gunakan ahli independen, dan bangun komunikasi yang baik dengan penyidik sesuai dengan koridor hukumnya. Untuk di tahapan penyidikan sendiri, memang di tahap penyidikan memiliki risiko yang lebih besar, misalnya adanya penetapan tersangka digugat melalui pra-peradilan, ataupun juga ada SPDP yang terlambat, penyitaan tidak sah, adanya barang bukti yang rusak, serta ahli di sini tidak independen. Jadi mitigasi yang diperlukan di sini tentu kita perlu melakukan kegiatan audit seluruh administrasi, audit legalitas alat bukti, dan pastikan chain of custody itu berjalan sesuai dengan rule-nya. Untuk yang matriks risiko, jadi gunakan matriks likelihood dan impact untuk prioritas. Risiko dinilai berdasarkan dua parameter, yaitu likelihood. Likelihood di sini merupakan kemungkinan risiko terjadinya. Dan kalau kita bicara mengenai masalah impact, tentu ini adalah besarnya dampak. Contoh kalaupun kita ambil adalah likelihoodnya tinggi, impactnya tinggi, berarti ini merupakan suatu prioritas utama. Dengan matriks ini tentu advokat dapat menentukan prioritas suatu penanganan kasus. Untuk key risk indikatornya, tentu di slide ini key risk indikator adalah indikator awal yang menunjukkan meningkatnya risiko. Contohnya di sini adalah bukti itu belum lengkap, saksi sulit dihubungi, klien sering mengubah keterangan, ahli belum tersedia, dan penyidik meminta bukti tambahan berulang kali, ataupun juga dokumen belum dilegalisasi. Jadi semakin banyak indikator-indikator ini muncul, jadi semakin tinggi tingkat risiko perkaranya. Kalau di sini kita menyampaikan adanya kelengkapan bukti, jumlah saksi, status SPDP, dan yang lain sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut ya. Untuk strategi mitigasi risikonya, tentu strategi mitigasi dapat berupa preventif, detektif, maupun juga kuraktif. Dalam hal strategi yang berupa preventif, tentu kita perlu melakukan upaya-upaya berupa due diligence, legal review, dan juga checklist dokumen. Kalau yang detektif, tentu kita harus monitoring perkara, evaluasi secara berkala, serta review bukti. Kalaupun korektif, kita harus tambah alat bukti, revisi strategi hukum, dan juga mengganti ahli. Contoh studi kasusnya, tentu kita dapat melihat beberapa kasus-kasus untuk dugaan penipuan. Ini perlu dilakukan identifikasi risiko dan strateginya. Misal terkait dengan permasalahan ini untuk identifikasi risiko dan strategi, kita juga perlu cek juga bukti transfer, bagaimana dengan perjanjian-perjanjian yang ada, baik itu secara perjanjian tertulis maupun juga tidak tertulis. Kalaupun diperlukan, kita juga perlu minta chat ataupun juga komunikasi yang ada dan yang tersedia, dan diperlukan adanya saksi. Jadi analisis untuk kemudian kita menentukan tingkat risikonya serta mitigasinya.
Bagaimana best practice dan checklistnya? Tentu penjelasan di sini sebelum menerima perkara tentu kita harus melakukan beberapa checklist yang ada di sini adalah checklist berupa pra pelaporan, penyelidikan, penyidikan, dan etika advokat. Baik itu mengenai masalah konflik kepentingan, ada atau tidaknya, bagaimana dengan masalah kegiatan cuci licin, apakah telah dilakukan atau belum, bagaimana legal assessment-nya, verifikasi bukti, analisis pasal, analisis risiko, strategi litigasi, serta dokumentasi. Jadi checklist ini membantu menjaga kualitas layanan hukum sekaligus meminimalkan risiko profesional. Untuk kesimpulan dan diskusi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di slide terakhir ini, tentu legal risk management meningkatkan kualitas pembelaan dan pengambilan keputusan. Jadi legal risk management di sini bukan sekedar teori, tetapi juga alat bantu praktis bagi advokat dalam mengambil keputusan hukum secara objektif. Dengan menerapkan pendekatan ISO 31000, untuk kegiatan hukum advokasi itu advokat dapat mengidentifikasi risiko itu sejak awal, bagaimana menentukan prioritas penanganannya, menyusun strategi mitigasi yang tepat, meningkatkan kualitas pendampingan hukum, serta melindungi kepentingan klien sekaligus menjaga profesionalisme dan kepatuhan terhadap kode etik. Jadi mungkin itu dulu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.